Saat ini kami sudah terhubung bersama Mas Christian Sitorus, Research dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Christian. Halo, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Christian. Semoga sehat selalu Mas Christian. Ya, Baik, kalau oke. kita bicara mengenai pelemahan IHSG kemarin di atas 2% ke level 6.300-an, tentu saja ini sejauh mana menjadi sebuah proyeksi dari pengaruh ditabuhnya genderang perang dagang baru lah yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Donald Trump dan tidak lama setelah pemberlakuan dari tarif impor dari barang-barang asal Meksiko, Kanada dan juga China, negara-negara tersebut juga akan melakukan retaliasi ataupun mungkin penerapan tarif impor juga untuk produk-produk dari Amerika Serikat. Sejauh mana ini menjadi sebuah sentimen yang cukup signifikan menyengati IHSG di perdagangan kemarin, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat kan terkait dengan sentimen perang dagang ini kan sebenarnya itu udah pernah terjadi tahun 2018 ya, yang mana mengakibatkan return negatif di indeks itu hampir sekitar -3%. Nah, terus kemudian kemarin juga saat Trump memimpin kembali pada 2025 ini, IHSG juga menuju downtrend lagi pada minggu terakhir perdagangan bulan Januari kemarin pada sampai dengan kemarin itu sampai dengan kemarin dengan kalau misalnya kita lihat faktor yang memberatkan kan pada waktu itu ialah keputusan Indonesia untuk masuk ke BRICS, di mana ancaman Trump yang akan meningkatkan exposure kebijakan yang negatif nih pada anggota BRICS-nya, terutama bagi mereka yang Hmm. menggunakan mata uang selain US dollarnya. Nah, Oke. kalau misalnya kita lihat juga apabila nanti terjadi perubahan tarif, tentunya hal ini akan memberikan exposure kepada neraca perdagangan sih, dan bisa berakibat worst case-nya adalah pelemahan rupiah secara jangka panjang. Oke, ini adalah menjadi sebuah sentimen yang diantisipasi oleh pelaku pasar sehingga kemudian ini berdampak kepada pelemahan dari beberapa sektor ya, diantaranya adalah sektor yang tadi sudah disampaikan dan ini menjadi sebuah pelemahan yang cukup dalam sehingga membuat IHSG pergerakannya cukup berat kemarin begitu ya. Oke, Betul. ketika market sedang seperti ini apa sih yang perlu dilakukan oleh pelaku pasar, Mas Kris? Secara tren, Anda tadi kemudian melihat masih ada tren penurunan, artinya selektif buy saja untuk sektor-sektor tertentu atau seperti apa Mas Kris? Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat ini sepertinya untuk investor ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, terutama terhadap berbagai sektor seperti sektor energi sih. Jadi kalau untuk sekarang lebih baik para investor untuk mencermati dulu untuk pemilihan sahamnya. Kalau kita lihat kan kemarin di hari Jumat itu turun 3%, kemudian juga di hari Senin rebound lagi 3,8%. Nah, diharapkan kita belum tahu nih di hari ini akan seperti apa, apakah akan turun lagi seperti hari Jumat atau bagaimana. Jadi kita melihat ada sebuah tren yang dibentuk. Ada kemarin hari Jumat turun, terus tiba-tiba hari Senin naik lagi dan hari Selasanya turun lagi. Jadi masih wait and see dulu sih, Oke, terutama untuk ketika akan masuk ke sektor-sektor komoditas. masih wait and see berarti secara pergerakan dari IHSG hari ini akan cenderung normatif saja begitu ya, akan cenderung landai menurut Anda atau seperti apa Mas Kris? Kalau misalnya kita lihat masih cenderung landai sih untuk Mhm. di sesi satu sebenarnya. Oke, artinya pelemahan yang terjadi di sektor consumer goods ya, barang baku lah ya maksud saya, dan juga Hmm. sektor energi ini masih belum kemudian bisa dimasuki oleh pelaku pasar, mengingat ini sebuah koreksi yang cukup tajam. Beberapa kemudian ataupun mungkin investor melihat ini adalah sebagai momentum untuk bisa masuk, tapi Anda masih melihat kemungkinan koreksi akan terjadi lagi ya untuk kedua sektor ini ya? Ya, khususnya untuk sektor energi sepertinya masih akan ada koreksi lagi. Mhm, mhm. Ya. Oke, lalu sektor-sektor mana yang kayaknya cukup aman dan mungkin direkomendasikan oleh Anda untuk bisa masuk, Mas Kris? Oke, untuk sektor rekomendasi sih sebenarnya kita masih netral terhadap semua sektor. Tapi Mhm. kalaupun mau kita melihat secara emiten, mungkin ada salah satunya TPIA, di mana kan ada beberapa aksi korporasi yang mendukung TPIA ini, terus juga akan merampungkan akuisisi kilang Shell di Singapura pada first Q 2025 ini, dan ada rencana IPO entitas perusahaannya. Yang kedua Mhm. mungkin bisa kita lihat dari BRMS, di mana ini sebenarnya berpotensi diuntungkan nih lewat tren kenaikan harga emas. Tapi kalau kita lihat lagi ada sedikit pelandaian di harga emas nih, dan tetap harus wait and see. Tapi kita juga memiliki view positif BRMS karena Mhm. juga eh,
pipeline dari project plan pemurnian gold dia yang ketiga yang di Palu itu, ini juga bisa mendorong level production perusahaan sih, sehingga bisa berikan dampak positif sama profitabilitasnya. Baik, Begitu. masih menarik kemudian kalau kita bahas dampak dari perang dagang antara Amerika dengan mitra dagangnya gitu. Kalau secara historis ini kan menjadi sebuah hal yang kemudian terjadi pada saat beberapa waktu yang lalu pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin Amerika Serikat di periode pertama begitu ya. Dan waktu itu banyak kemudian momentum perang dagang ini dilihat sebagai sebuah hal yang bisa dimanfaatkan oleh emerging market in terms of beberapa sektor yang melakukan eksportasi ke negara-negara mitra dagang yang terkena tarif impor oleh Amerika gitu. Apakah itu kemudian bisa terjadi juga di perang dagang jilid 2 ini atau seperti apa? Apa sih bedanya menurut Anda dari perang dagang yang jilid pertama ke jilid yang kedua ini, Mas Kris, menurut analisa Anda? Oke, kalau misalnya kita masih melihat yang perang dagang ini sih masih akan hampir sama dengan perang dagang jilid pertama. Cuman tidak sesignifikan perang dagang di sentimen pertama sih sebenarnya. Hmm, Soalnya kan udah ada perang dagang pertama dan itu melihat pasar bereaksi negatif terhadap perang dagang itu. Dan sepertinya dari negara-negara tersebut ada perang dagang kedua untuk melihat bagaimana katalis positif untuk mereka cari sih. Dan hmm, melihat reaksi pasar seperti apa lagi. Jadi oke. sepertinya sedang mencoba-coba pasar sih. Oke, artinya mungkin ada possibility juga beberapa sektor khususnya untuk emiten-emiten yang berbasis ekspor dapat melihat ini sebagai sebuah peluang begitu ya, kurang lebih seperti yang kemudian terjadi di jilid satu gitu ya, perang dagang. Baik, hal yang juga cukup menarik adalah terkait dengan data deflasi di Indonesia di bulan Februari. Analisa Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Nanti sekalian membahas saham-saham rekomendasi dari Anda, Mas Kris di pagi hari ini, tapi usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.